Hai teman, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Rin. Aku content creator dari Berau, Kalimantan Timur. Dan hari ini aku mau bikin video tentang segmen Kerin Wheel lagi. Dan tema kita kali ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi untuk beberapa orang ini akan jadi sangat penting, karena konten ini akan membantu menjawab pertanyaan mereka yang selama ini mungkin mereka pikirkan dan mereka bingungkan. So, tema video aku kali ini adalah kenapa sih kok bisa rambut aku yang dulu lurus kemudian berubah jadi keriting. Oke teman-teman, aku akan mencoba berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman, karena ini pertanyaan lumayan banyak dikasih ke aku. Banyak beberapa orang yang DM aku dan mereka cerita dulu rambutnya mereka itu waktu kecil lurus, terus setelah mereka beranjak dewasa, beranjak remaja, rambut mereka jadi keriting. Dan waktu awalnya aku kayak, oh ya, aku nggak tahu kalau ternyata itu bisa terjadi. Terus aku belajar dan aku mencari tahu kenapa itu bisa terjadi, dan akhirnya jadilah video ini. So, video ini diperuntukkan untuk teman-teman yang kalian memang bingung kenapa rambut kalian yang dulunya lurus bisa berubah jadi keriting. Oke teman-teman, biar nggak makin panjang waktunya, let's start. Let's start. Lanjut. Oke teman-teman, sebelum aku masuk ngobrolin tentang inti dari video ini, aku mau sedikit cerita sama kalian. Dan cerita ini bukan dari cerita dari pengalaman aku pribadi, karena aku nggak pernah mengalami hal yang seperti ini, kayak perubahan rambut dari lurus ke keriting. Anak aku, so abaikan kalau ada suara-suara ya. Lanjut. Suami aku lagi nukang, jadi abaikan juga kalau ada suara-suara. Lanjut. Jadi cerita ini itu dia ayah. Jadi cerita ini diambil dari salah satu blogger. Nama blogernya adalah Hair Romance, tapi dia juga seorang YouTuber. Dia beralih juga ke YouTube, dan nama YouTube-nya juga sama, yaitu Hair Romance. Jadi cerita ini aku ambil dari dia. Oke teman-teman. Jadi selama bertahun-tahun si Christine, pemilik dari blog dan juga YouTube Hair Romance ini, dia itu punya rambut yang lurus. Tapi lurusnya bukan yang lurus banget kayak tipe rambut 1A yang bener-bener gak ada keritingnya sama sekali, enggak. Tapi dia rambutnya lurus tapi ada sedikit wavy-nya, tapi gak ada frizzy. Tapi suatu hari rambutnya tiba-tiba berubah. Jadi dia tuh cerita kalau rambutnya tuh tiba-tiba berubah jadi keriting teman-teman. Kayak misalnya hari ini rambutnya dia tuh lurus, terus besok pas dia bangun tidur tiba-tiba rambutnya berubah jadi keriting. Dan itu kayak aneh banget sih ya, tapi itu memang kenyataan terjadi sama si Christine. Dan aku yakin beberapa dari kalian yang nonton mungkin juga ada yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Christine. Dan waktu itu dia sama sekali nggak punya pengalaman tentang rambut keriting. Dia nggak tahu bagaimana cara menstyling rambut keriting, dan dia nggak tahu gimana cara merawat rambut keriting. Sampai akhirnya dia mencoba berbagai banyak hal. Dia melakukan berbagai macam metode untuk melakukan perawatan di rambut keritingnya dia. Karena dia mengakui kalau merawat rambut keriting itu lebih susah daripada merawat rambut lurus. Jadi teman-teman, kalau memang kalian tiba-tiba punya rambut keriting, itu emang akan lebih susah merawatnya. Sebenarnya bukan susah gitu sih ya, tapi lebih tepatnya adalah lebih ribet untuk merawat rambut keriting. Karena rambut keriting nggak bisa sembarangan dirawat. Kita harus benar-benar memperhatikan jenis rambut keritingnya itu tipenya apa, hair porosity atau low porosity. Kalau rambut lurus lebih enak untuk diatur dan lebih tidak mudah kusut, tapi rambut keriting tuh nggak seperti itu. Rambut keriting apalagi yang high porosity itu gampang banget kusut, dan untuk perawatannya pun itu juga lebih ribet. So, untuk teman-teman yang memang mengalami hal seperti itu, kalian wajib nonton video ini sampai akhir. Oke, itu tadi cerita aku tentang pengalaman dari Christine, yang dia mempunyai pengalaman bahwa rambutnya berubah dari lurus ke keriting. Dan ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di luar negeri aja, tapi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Karena ada banyak banget orang yang cerita sama aku juga bahwa mereka mengalami perubahan rambut, yang rambutnya tadinya lurus berubah ke keriting. Ada juga yang sebaliknya, yaitu rambutnya yang tadi keriting berubah ke rambut yang lurus. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih Kak kok bisa rambut aku yang tadinya lurus berubah ke rambut keriting? Penyebabnya apa?
Oke teman-teman, ini menurut beberapa teori bahwa penyebab perubahan rambut itu terjadi karena hormon, karena stres, dan juga karena faktor usia. Tapi itu hanya sebatas teori karena belum ada penelitian khusus yang berhasil memecahkan kasus ini. Karena emang ini belum pernah diteliti secara khusus, jadi ini masih dalam bentuk teori-teori aja. Cuman dari beberapa faktor tadi seperti hormon, stres, dan juga faktor usia yang paling mempengaruhi dan paling dipercaya oleh beberapa orang adalah karena faktor hormon. Karena seiring berjalannya usia, hormonlah yang membentuk perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh manusia. Kenyataannya teman-teman, hormon itu dapat mempengaruhi bentuk otot, dan perubahan pada bentuk otot dapat mempengaruhi bentuk folikel pada rambut dan juga arah pertumbuhannya. Jadi teman-teman, folikel rambut lurus itu bentuknya bulat. Jadi rambut yang tumbuh itu dia arahnya lurus, so rambutnya yang terjadi adalah rambut lurus. Tapi kalau folikel rambut keriting itu bentuknya gepeng. Jadi kita bisa lihat ya, di sini ada dua folikel rambut. Yang ini adalah folikel rambut lurus dan ini adalah folikel rambut keriting. Tapi karena faktor hormon, folikel rambut lurus yang tadinya bulat dia tuh bisa berubah jadi gepeng. Jadi di sini udah jelas ya teman-teman, kalau hormon itu bisa mempengaruhi folikel rambut kita. Sebenarnya hormon itu tidak hanya berpengaruh di rambut aja, tapi di kulit kita juga. Kayak misalnya aku, dulu waktu aku masih remaja itu kulitnya aku biasa aja, nggak pernah jerawatan, bukan tipe yang jenisnya acne prone skin. Tapi setelah aku melahirkan itu terjadi perubahan hormon di dalam tubuhnya aku, jadinya kulitnya aku yang dulu nggak jerawatan, setelah melahirkan kulitnya aku jadi rentan banget jerawatan, malah sempat breakout, sempat jerawatan banget parah gitu teman-teman. Jadi memang hormon itu mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk perubahan yang terjadi pada tubuh kita, bukan hanya di rambut aja tapi di kulit juga. Terus gimana kak cara aku mengatasi ini? Apakah suatu saat rambut aku akan kembali lurus lagi atau enggak? Mama, ini udah sore. Lom. Satu lagi kak. Ya. So teman-teman, untuk menjawab pertanyaan kalian yang seperti itu, jawabannya adalah who knows? Siapa yang bisa tahu? Nggak ada satupun orang yang tahu. Dan itu juga belum bisa terjawab sampai sekarang. Jadi teman-teman, tidak ada yang tahu apakah rambut kamu suatu saat nanti akan kembali ke rambut kamu yang lurus, atau akan tetap punya rambut keriting sampai tua. Nggak ada yang tahu. Dan menurut aku, daripada kamu sibuk untuk memikirkan apakah rambut kalian bisa kembali atau enggak, lebih baik kalian belajar untuk menerima dan juga belajar untuk merawat rambut kalian yang baru. Well, akan susah kalau kalian belum bisa menerima rambut kalian, karena kalian tidak akan bisa merawat rambut kalian kalau kalian belum bisa menerima rambut kalian. Siapa yang bisa mencintai seseorang kalau belum bisa menerimanya? Nggak ada. Jadi saran aku adalah kamu belajar untuk menerima rambut baru kamu, dan kamu belajar untuk merawat rambut kamu. Menurut aku, selain faktor dari hormon, faktor dari kerusakan rambut itu juga bisa mempengaruhi perubahan rambut yang terjadi pada rambut kita. Itu biasanya terjadi di rambut keriting. Kerusakan yang terjadi di rambut lurus biasanya tidak menyebabkan perubahan rambut lurus menjadi keriting. Tapi kerusakan yang terjadi di rambut keriting bisa menyebabkan perubahan rambut menjadi lebih lurus, tapi secara tidak merata, di beberapa bagian saja. Kalau misalnya kita punya rambut keriting, terus kita melakukan banyak kerusakan di rambut kita, misalnya kita sering catok, kita sering warnain, pokoknya kalau kita sering melakukan kerusakan-kerusakan di rambut kita, itu juga bisa mempengaruhi perubahan rambut di rambut keriting. Kalau dari rambut yang lurus berubah ke rambut keriting, itu biasanya faktornya adalah karena faktor hormon. Tapi kalau perubahan rambut dari rambut yang keriting jadi rambut lurus, itu biasanya disebabkan karena kerusakan. Karena aku sendiri juga ada, tapi nggak seluruh rambut, kayak cuman beberapa bagian rambut aja, terutama yang ada di bagian depan. Tapi ini rambutnya aku udah mulai sehat, jadi dia udah mulai kebentuk lagi keritingnya. Sebelum rambut aku yang seperti sekarang ini teman-teman, beberapa waktu kemarin kalau kalian perhatikan rambut
aku itu rambut aku yang bagian depan dia nggak bisa kebentuk spiralnya. Itu karena aku melakukan beberapa kerusakan di rambut aku, yaitu aku warnain rambut aku itu yang bener-bener terjadi perubahan yang benar-benar kelihatan bahwa kenyataannya emang kerusakan-kerusakan yang kita lakukan di rambut kita itu bisa mempengaruhi perubahan yang terjadi di rambut aku. Itu emang benar-benar kelihatan teman-teman, karena di rambut aku yang depan ini, bagian depan itu berubah jadi lurus, tapi lurusnya nggak yang lurus kayak di smoothing, tapi kayak bener-bener lurus, tapi lurusnya yang bergelombang aja. Jadi dari rambut yang keriting jadi rambut yang wave. Dari rambut aku yang tadinya 3A itu bisa berubah ke 2A. Dan itu emang bener-bener terjadi. So kalau teman-teman punya masalah seperti aku, yang memang rambut kalian itu jadi lurus atau jadi bergelombang karena disebabkan oleh kerusakan, berarti yang perlu kalian lakukan adalah merawat rambut kalian. Itu yang pertama. Dari merawat rambut emang bisa mengembalikan bentuk rambut keriting kita, tapi itu butuh waktu yang cukup lama banget malah teman-teman. Karena seingat aku warnain rambut itu udah hampir setahun yang lalu, dan sekarang rambutnya aku baru sehat beberapa hari kemarin gitu. Bener-bener baru rambutnya aku yang depannya itu baru kelihatan bentuknya itu baru kemarin. Jadi aku perlu waktu 1 tahun hanya untuk mengembalikan pola rambut keritingku. Itu belum bener-bener yang sehat teman-teman. Solusi yang kedua adalah dengan big chop atau rambutnya itu dipangkas habis untuk menghilangkan rambut-rambut yang rusak. So kalau memang rambut kalian terjadi perubahan, yang bisa kalian lakukan adalah merawat rambut kalian atau rambut kalian dipotong gitu. Tapi kalau perubahan rambut kalian itu disebabkan karena hormon, tidak ada yang bisa kita lakukan, karena siapa yang bisa mengatur hormon? Yang bisa cuma Tuhan. Dan kalaupun kamu mungkin minta sama Tuhan untuk dikembalikan rambutnya sampai kamu nangis-nangis, menurut aku itulah kenapa teman-teman aku bikin konten tentang rambut keriting. Karena aku tahu kalau merawat rambut keriting itu tidak gampang. Merawat rambut keriting itu ribet dan juga lebih butuh effort daripada kalau kalian punya rambut yang lurus. So di sini aku bikin video, aku bikin konten tentang rambut keriting itu untuk membantu kalian untuk merawat rambut keriting kalian. So teman-teman bisa belajar dari video aku ini. Kalian bisa nontonin video aku tentang rambut keriting, ada di playlist. Kalian lihat aja, kalian tontonin dari awal aku bikin konten tentang rambut keriting sampai video yang ini. Kalian bisa tontonin satu-satu supaya kalian bisa mengerti dan kalian bisa lebih paham tentang rambut keriting. Teman-teman, aku pengen tanya dari kalian semuanya, apakah dari cerita aku ini ada yang sama dengan cerita kalian? Apakah dulu kalian pernah punya rambut yang lurus terus berubah ke rambut keriting? Kalau ada, please komen dan kalian ceritakan di komen seperti apa pengalaman kalian. Mungkin itu bisa membantu buat teman-teman yang lagi nonton video ini dan mereka bertanya-tanya kenapa. Semoga komen kalian dan cerita kalian itu bisa menenangkan orang-orang yang mengalami hal yang sama dan juga bisa membantu ke orang-orang yang punya masalah yang sama. Oke teman-teman, well, aku rasa cukup sekian video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.